Halo Bunda, ketemu lagi ya bersama aku Mama Sabet di sini. Seperti biasa ya Bunda, aku akan share lagi rutinitas aku ya sebagai ibu rumah tangga. Jadi video ini tuh aku ambil sekitaran jam 3 sore ya Bunda, karena waktu sore-sore kayak gini tuh aku tuh biasanya mempersiapkan bahan-bahan untuk menu makan malam ya Bunda. Jadi karena udah sore di sini aku mau siapkan dulu sayur untuk sore. Pertama-tama di sini aku mau ambil dulu buah poka. Di sini tuh sebenarnya sisa ya Bunda. Makanya ini tuh buahnya nggak terlampau banyak karena kemarin udah aku panen si Bunda sebenarnya. Karena hari ini tuh hari Sabtu, semuanya serba udah habis di kulkas. Jadi aku rencananya mau membuat ini ya Bunda. Daun singkong ini mau aku blender gitu bersamaan dengan buah poka. Sebenarnya ini tuh namanya daun ubi apa sih Bunda ya? Daun ubi tumbuk. Cuma karena aku nggak punya tumbuhan kayak orang-orang biasa, maksudnya nggak punya tumbukan biasa. Jadi di sini aku menggunakan blender aja ya. Selain lebih gampang, cara ini juga menurut aku nggak ribet ya Bunda. Nah ini tuh aku ambil daun singkongnya di belakang rumah aku ya. Karena kemarin habis hujan, jadi ini tuh banyak banget daun-daun pucuk yang muda ya Bunda. Ini tuh lumayan banyak, tapi aku ambil secukupnya aja ya. Karena kan gak mungkin Bunda aku stok, jadi lebih bagusnya itu supaya lebih fresh ya, tinggal ambil aja gitu Bunda ya kalau kita mau sayur. Apalagi ini tuh di pekarangan rumah aku lumayan banyak, jadi kalau misalkan stok sayur itu benar-benar gak ada di kulkas, atau kalau misalkan udah bosan dengan menu-menu yang ada di kulkas sayurnya, aku tinggal ambil aja di belakang rumah seperti ini. Nah Bunda, ini tuh bibit-bibit yang kemarin baru ditanam Pak Su udah bagus ya, udah seger dan pertumbuhannya juga bagus. Karena cuaca itu bagus banget ya, 2 minggu ini kayak bagus aja gitu Bunda. Hujan dan juga kemarauannya itu selang-selingnya itu kayak balance aja gitu. Makanya tanaman di belakang itu kayak bagus aja Bunda pertumbuhannya selama 2 minggu ini. Nah di sini aku udah selesai petik sayur ya Bunda dari belakang. Selanjutnya di sini langsung aja mau aku olah. Ini tuh buah pokanya aku dapatnya cuma sedikit ya Bunda, karena sebenarnya aku itu kayak ngeleles aja, tinggal sisa sedikit aja di pokoknya. Dan gak apa-apa, masih cukup ya untuk campuran daun singkongnya. Sebenarnya gak terlampau banyak sih Bunda, tapi kalau lebih banyak buah pokanya biasanya lebih enak gitu ya Bunda, dan juga katanya lebih bagus untuk mata. Dan ini tuh ya ini aja ya sih Bunda ya, untuk campurannya aja udah bisa ya. Apalagi juga ini menunya untuk makan malam aja. Lalu di sini aku mau petik bagian yang paling muda ya Bunda, daunnya. Karena ini tuh banjir di belakang rumah dan juga ini tuh gratis. Jadi ini tuh aku ambil yang benar-benar mudanya aja, yang udah agak tua aku buang aja Bunda ya. Dan ini tuh untuk menu makan malam aja sih, jadi nggak terlampau banyak ya Bunda, secukupnya aja aku mau masak. Oh ya Bunda, karena aku tuh udah terbiasa menggunakan penumbuknya itu aku ganti blender Bunda. Dan karena aku tuh dari dulu udah terbiasa menggunakan penumbuknya itu blender. Karena waktu aku itu masih pertama baru berumah tangga nggak punya tumbukan itu ya Bunda. Dan sampai sekarang aku nggak punya. Itu dikarenakan aku udah terbiasa, jadi kayak nggak niat gitu ya Bunda untuk beli tumbuhan kayak punya orang-orang. Karena juga waktu aku punya anak pertama dan kedua itu jaraknya lumayan dekat gitu ya Bunda. Jadi aku kayak ngusahain mana cara simpel aja ya, setidaknya aku tuh nggak beli makan di luar gitu ya Bunda, masih bisa mengusahakan masak sendiri. Walaupun aku tuh repot ya, setidaknya aku selalu usahakan masak di rumah, walaupun dengan cara dan juga dengan ini ya yang simpel-simpel aja. Jadi Bunda, karena itu udah terbiasa, makanya aku sampai sekarang nggak punya tumbukan daun ubi ya Bunda. Karena menurut aku menggunakan blender juga teksturnya sama aja sih. Apalagi kalau kita udah terbiasa, udah bisa ini ya mengira-ngira teksturnya itu udah sesuai sama yang kita inginkan. Apalagi kalau misalkan numbuk-numbuk itu ya Bunda, setidaknya menggunakan waktu 15-20 menit itu ya kan. Tapi kalau menggunakan blender sih nggak sampai 1 menit ya Bunda. Yang penting kita itu pinter aja gitu mengatur ininya ya, jangan terlampau lama.
Tapi kadang ada ya bunda, teman-teman aku, tetangga aku gitu yang bilang katanya kalau menggunakan blender itu rasanya kayak kurang enak gitu bunda dibandingkan menggunakan penumbuk. Masa sih menurut aku beda? Karena menurut aku sama aja ya. Kenapa ya bunda? Karena juga kalau aku menggunakan tumbukan, kalau misalkan aku tuh waktu datang ke tempat saudara, sebenarnya rasanya sama aja sih bunda ya. Ya walaupun sebenarnya kalau cara seperti ini tuh di blender menggunakan sedikit air, tapi ya sama aja ya kan, airnya itu kan nanti bakalan disaring. Jadi kalau menggunakan tumbukan itu toh juga kalau ada sisa airnya itu nggak dimasukkan ya, tapi yang penting jangan dibilas aja. Nah kalau udah selesai di blender seperti ini, aku biasanya menggunakan saringan seperti ini ya bunda. Aku tiriskan airnya, karena yang ini cairan hijaunya itu aku nggak gunakan supaya tidak terlampau pahit dan pastinya nggak buat sakit kepala gitu ya bunda katanya. Tapi percaya deh bunda sama aku, rasanya itu sebenarnya nggak ada yang berubah ya, nggak ada yang berbeda, sama aja kok bunda ya. Tergantung kita aja sih mengolahnya seperti gimana. Tapi intinya kembali lagi ke cara dan selera masing-masing ya bunda. Kalau aku sih bagi tipsnya caranya seperti ini ya bunda, cara simpelnya. Kalau kalian bilang rasanya gimana, ya menurut aku enak sih bunda, sama aja ya bunda rasaku. Nah ini udah selesai bunda, aku haluskan menggunakan blender. Ini teksturnya benar-benar sama sih seperti yang ditumbuk. Tapi kalau kalian telaten ya bunda, udah terbiasa seperti aku, sebenarnya teksturnya itu bisa kita sesuaikan sama yang kita mau. Ini tuh tadi waktu aku blender, aku tambahkan jahe ya bunda, aku iris supaya potongannya itu balance, dan aku cuma menggunakan itu aja ya, nggak menambahi bawang ataupun sejenis yang lain. Nah bunda, kalau kita menghaluskan menggunakan blender seperti yang aku buat tadi, biasanya ini tuh airnya bakalan keluar ya dari pinggiran blender kita, tapi nggak apa-apa, itu aman, tinggal kita lap-lap aja ya. Nah tadi karena aku belum siap masak, karena ternyata santannya aku lupa beli ya bunda. Jadi ini aku parutkan di depan rumah aku karena ada tetangga yang buka warung gitu. Jadi ini tuh aku beli separuh aja ya dari ukuran kelapa yang kecil. Karena aku nggak mau stok-stok kelapa itu di kulkas, jadi aku belinya secukupnya aja. Jadi kalau misalkan aku butuh atau kurang, aku tinggal pesan ke depan rumah. Karena kebetulan warungnya itu berketepatan di dekat rumah aku ya bunda. Setelah airnya tiris bunda, ini tuh aku pindahkan ke wadah seperti ini karena saringannya mau aku gunakan ya untuk peras kelapa. Dan aku biasanya sih bunda kalau kelapa seperti ini tuh biasanya aku blender juga. Tapi kali ini enggak ya bunda, karena ini sayurnya juga sedikit ya, enggak terlampau banyak. Jadi sebenarnya aku peras-peras seperti ini aja udah cukup ya untuk sarinya. Jadi tadi waktu aku beli kelapanya ini tuh sekalian aku beli garam ya bunda, karena di dapur itu stok garam udah benar-benar sedikit lagi. Dan sekalian tadi aku belikan untuk lauk makan malam ya, aku belikan telur aja sih bunda, karena rencananya malam ini tuh aku mau masak telur mata sapi kayak gitu di sambal. Jadi ini aku tinggal peras-peras aja ya bunda. Biasanya kan kalau emak-emak itu kan biasanya di blender gitu, katanya supaya santannya lebih kental, supaya santannya itu sarinya lebih keluar ya bunda. Jadi kalau kalian misalkan mau sarinya itu lebih keluar, kalian bagusnya itu blender ya. Tapi kali ini aku nggak mau blender karena kayak gimana ya, aku nggak terlampau pengen untuk mengeluarkan sarinya, sekedar aja sih bunda sebenarnya kayak gini. Jadi ini tuh aku apa ya, aku tekan-tekan gak aja, aku kepal-kepal menggunakan tangan kayak gini. Ini tuh sebenarnya udah keluar kok bunda, karena di sini juga aku cuma ambil santan pertamanya aja. Tapi kalau misalkan sayur kalian itu lebih banyak, kalian boleh ya peras untuk kedua kalinya kelapanya itu. Tapi kalau aku di sini karena kelapanya ini setengah dan juga sesuai sama sayurnya, ini tuh secukupnya aja udah bisa ya bunda. Makanya aku ambil santan bagian yang kentalnya aja. Dan biasanya bunda kalau aku menggunakan santan seperti ini untuk menyayur daun ubi, biasanya aku nggak tambahkan minyak ya bunda. Aku langsung aja sih bunda kasih di atas wajan seperti ini, lalu aku tambahkan garam dan juga kaldu bubuk. Tapi kalau kalian ada tambahan lain sesuai selera, kalian boleh ya tambahkan. Karena di sini aku cuma mau santan aja, nggak menggunakan bumbu halus kayak di gulai gitu. Jadi di sini cukup aku tambahkan
menggunakan garam dan kaldu aja ya bunda. Tapi kalau misalkan bunda mau dihaluskan bumbunya, ditambahkan kayak cabenya, itu lebih mantul. Tapi karena aku punya anak kecil, ini aku buat seperti ini aja ya bunda. Sebenarnya gini aja sih udah enak ya bunda, walaupun simple tapi rasanya menurut aku udah enak. Lalu ini aku aduk-aduk ya bunda, jangan sampai santannya itu pecah, karena kalau santannya udah pecah katanya ini rasanya kurang enak. Dan ini aku aduk-aduk sampai mendidih, sampai santannya itu benar-benar matang. Oh ya bunda, aku udah lama nih nggak sapa teman-teman di rumah. Apa kabarnya nih bunda? Gimana nih kegiatannya hari ini dan gimana aktivitasnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu bunda ya. Dan tentunya semoga semua aktivitas kita lancar selalu. Dan aku ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di video aku. Salam hangat dan salam kenal ya bunda, dari aku Bunda Sabet. By the way, beberapa hari itu ada ya bunda-bunda yang udah suhunya, yang udah banyak subscribernya. Aku ucapkan terima kasih ya bunda, kalian udah mau mampir di video aku dan komen-komen yang bener-bener membuat aku semangat. Terima kasih ya bunda atas supportnya. Semoga kita sama-sama berkembang ya bunda di YouTube ini, dan tentunya juga semoga aku menyusul seperti teman-teman yang view-nya itu bener-bener udah lumayan. Dan ini bunda, setelah selesai sayurnya matang, aku lanjut mau goreng telur mata sapi. Ini tuh aku gorengnya seperti ini aja ya bunda ya. Aku buat agak kering gitu, nggak yang gimana ya, nggak setengah matang. Karena aku lebih suka seperti ini ya bunda, nggak suka yang setengah matang gitu. Dan ini tuh sebenarnya menunya menu kayak tanggal di hari tua ya bunda. Kenapa aku bilang di hari tua? Karena pasar di tempat aku itu pasar mingguannya itu hari Sabtu seperti ini ya bunda. Jadi karena apa-apa di kulkas itu udah menipis, jadi ini tuh lauk ini ya, lauk andalan, lauk terakhir kalau dimana menu kita itu yang di kulkas benar-benar udah nggak ada lagi. Tapi nggak apa-apa, ini tuh juga kalau kita olah menjadi makanan yang mantul bakalan bisa enak juga ya bunda. Tergantung kita sih bunda gimana cara olahnya supaya anak-anak dan keluarga kita bisa selera makan. Oke bunda, ini aku lanjut dulu ya. Telur mata sapinya mau aku selesaikan dulu. Sebenarnya ini tuh nggak banyak sih, cuman 4 butir aja ya aku mau masak seperti ini. Karena juga orang di rumah itu cuman berlima ya, sama ante yang baru kemarin datang. Tapi untuk anak-anak aku nggak buat seperti ini karena biasanya anak-anak aku itu kayak kurang suka ya bunda. Karena kan kalau di mata sapi kayak gini tuh aku belum tambahkan garam. Jadi untuk mereka nanti aku pisah gitu ya bunda, cara mengolahnya beda lagi. Karena sambal tadi pagi itu masih banyak, di sini aku mau tambahkan irisan tomatnya ya bunda. Aku iris-iris kecil seperti ini tuh supaya nanti sambalnya itu lebih lumer. By the way bunda, aku itu tim yang membuat sambal itu harus lumer ya. Karena kayak gimana ya bunda, kayak nggak srek aja gitu kalau misalkan sambalnya itu kayak nanggung, kayak cuman basahi ikannya aja. Jadi karena aku biasanya itu buat sambalnya itu harus lumer. Di sini kalau misalkan sambalnya itu yang tadinya masih sedikit, biasanya aku tambahkan potongan tomat kayak yang tadi ya bunda, supaya porsi atau level dari sambalnya itu kayak nambah gitu. Kalau udah selesai bunda, di sini langsung aja kita tambahkan bumbu-bumbu yang sesuai selera. Aku tambahkannya seperti biasa, cuma tambahkan garam dan juga kaldu bubuk gitu ya bunda. Nah kalau udah seperti ini bunda, ini tuh tinggal masukkan telur yang udah kita mata sapi tadi ya, tinggal diaduk-aduk aja sampai merata. Kalau kalian mau rasanya lebih mantul, ini boleh ya bunda ditambahkan irisan cabai rawit. Ini tuh kalau ditambahkan rasanya lebih pedas dan pastinya lebih enak lagi. Nah bunda, ini tuh udah nggak terasa ya, ini tuh udah selesai, tinggal diaduk-aduk aja dan siap diangkat. Dan ini tuh menu makan malamnya udah selesai sampai di sini aja. Dan karena aku udah selesai menyiapkan menu makan malam, ini video aku juga udah di penghujung aja ya bunda. Aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah mampir di video aku. Dan jangan lupa ya bunda, tetap support aku dengan di like, share dan juga subscribe-nya. Kita ketemu lagi ya di vlog selanjutnya. Terima kasih.